kita hormati semua presiden pada waktu itu, tapi tepat ini pas Pak Jokowi, karena beliau menangani ini, kerja keras beliau sangat arif dan bijaksana. Anies boleh sekarang bangga apa-apa mau PSBB, lupa omongan dia. Nih Ruhut yang ngomong, Anies, kau yang paling ngotot lockdown. Ingat nggak? Dia yang paling ngotot pada waktu itu. Kembali lagi di Ngompol, ngomongin politik jpnn.com. Kita masuk ke segmen 2, tentunya bakal lebih panas ya, udah Patra ya. Bang, kita ada banyak sekali isu-isu di negeri ini. Itu salah satunya soal kader PDIP juga ya, Mbak Puan Maharani. Soal pernyataan Mbak Puan yang kemarin itu bilang soal Pancasila disumbar. Menurut apa motif pernyataan Mbak Puan ini apa sih Bang sebenarnya? Bang, ini kan waktu itu konteks pilkada juga ya. Dan ini apa sih motifnya gitu pernyataan Mbak Puan ini? Apakah memang? Pertama, ya yang saya dengar dari kawan-kawan itu kan penggalan omongan Mbak Puan. Sebenarnya nggak begitu. Tapi saya melihat ya, yang apa yang terjadi, kan saya yang pertama langsung Mbak Puan saya kasih nilai 100. Bener kok dia ngomong begitu. Ya, saya sangat dekat dengan Sumatera Barat. Ya, apalagi waktu saya aktivis. Ya, di KNPI, saya berapa kali jadi ketua formatur di sana. Yang dikhawatirkan Mbak Puan memang benar. Kita udah sepakat kok wawasan Nusantara. Satu pandang dari Sabang sampai Papua, kita Indonesia, NKRI, merah putih kan begitu. Sumatera Barat, kalau masalah itu nggak usah khawatir, banyak pahlawannya. Kita harus hormati, banyak tokoh-tokohnya. Tapi nggak tahu gimana, saya nggak enak ya melihat ada beberapa partai di sana yang mungkin membuat suasana masyarakatnya gimana gitu, ya. Yang kita tahu partai-partai itu memang sama partai kita kurang welcome. Artinya PDIP melihat ada suasana berbeda di Sumbar sekarang gitu ya Bang? Iya, kan itu. Jadi ya wajar aja. Pak, kembali lagi dari pernyataan Mbak Puan Maharani yang di soal Pancasila disumbar itu kan sepertinya banyak masyarakat yang kurang terima dan mereka menuntut untuk agar Puan Maharani itu meminta maaf kepada masyarakat, tapi sampai saat ini belum ya udah ya? Enggak, kawan-kawan saya ya mereka minta maaf mewakili Mbak Puan. Karena apapun kan Mbak Puan ini ikon kita. Iya. Ya, jangan juga mudah-mudah minta maaf. Apalagi tegas saya katakan dia nggak salah kok. Ya, tapi beberapa tokoh sudah mengatakan. Tapi kalau saya udahlah mengalir seperti ini aja. Orang boleh ngomong apa, tapi rakyat Sumatera Barat itu cerdas. Nanti hatinya yang bicara. Tapi kan pendapat netizen itu tidak bisa disetir, Bung. Iya. Lalu bagaimana untuk menutup polemik ini menurut Bang Ruhut? Mungkin dari mediasi, ada perantara sebagai mediatornya seperti itu, mungkin nggak Bung? Enggak, dengan yang sekarang karena itu saya bilang mengalir. Emangnya netizen itu orang Sumatera Barat? Dia lagi kompor meleduknya kan? Ya, memakai netizen ini ya terserah. Kita lupakan soal Mbak Puan. Kita ngomongin soal Bravo 5 nih Bang Ruhut. Bang Ruhut itu pernah ikut Bravo 5 bersama Pak Luhut demi memenangkan Jokowi. Benar Bu? Benar. Oke. Kenapa Bang Ruhut begitu getol untuk hal itu? Bahkan dulu katanya sempat ceritanya gimana gitu? Membawa Pak Jokowi ke kongresnya Demokrat gitu. Nah, itu gimana sih Bang ceritanya Bang? Pak Jokowi itu memang negarawan besar ya. Ya. Tidak ada dusta di antara kita, itu yang ada di hati dia. Dan nggak ada loh, dia sama siapapun. Nggak ada dendam, nggak ada apa. Itu yang saya salut. Mungkin aku aja nggak bisa begitu. Suatu ketika, saya dihubungi oleh Pak Luhut. Dek, kau di mana Dek? Saya masih kerja Bang, kan belum serah terima DPR. Bisa nanti siang makan siang dengan Abang? Oh boleh, ada apa? Ya betul. Taunya, kau hebat kali Dek. Tadi malam kau nggak merasa gimana? Kenapa? Kami berdua loh, ngobrol-ngobrol yang kami bahas kau. Wah,
Hebat kali aku bang. Ya itu fakta. Pak SBY kita hormati, dia netral. Kau sebagai juru bicaranya juga ikut-ikutan kau netral. Udahlah kau mau mihak aja, mau nggak kau tim sukses Pak Jokowi? Dibilang gitu Pak. Itu yang saya bilang, saya kalau digituin gimana ternyuh gitu. Oke, tapi saya pamit dulu sama Pak SBY. Ya pamit lah. Aku pamit, Pak SBY juga kaget. Saya masih ingat pembicaraannya. Oh begitu, tapi Pak Ruhut, kata Pak SBY, Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa surveinya di atas 60 loh. Ya, Pak Jokowi masih 30-an. Saya punya jawaban apa? Ini bicara hati Pak. Hati saya mengatakan nanti yang menang Jokowi. Mainlah kampanye. Itu semua kawan-kawan saya minta saya dipecat. Hari itu aku terima kasih. Memang Pak SBY itu aku nggak bisa lupakan beliau. Mereka kumpul tanda tangan, kasih. Tapi Pak SBY, waktu mereka datang menghadap, udahlah kita tunggu aja dulu hasilnya. Itulah. Dan tohnya kan menang. Menang. Pak SBY sangat demokratis. Dia tanya, gimana nih mengenai Ruhut? Semua diam. Ya udahlah. Dia kan memang kader kita. Itu pertama. Yang kedua ini kaitannya. Kami kongres untuk menjadikan Pak SBY ketua umum di Surabaya. Ya, Shangri-La Hotel, saya masih ingat itu. Aku ini hidup di lingkungan orang Jawa. Jadi orang Jawa itu selalu bahasa tubuh. Nggak pernah memerintahkan, menyuruh. Pengertian kita. Jadi kami duluan datang. Pak SBY, Bu Ani, almarhum Pak Pramono Edi, dan saya. Kita sambil persiapan di Shangri-La, kita ngobrol-ngobrol, taunya Bapak itu nggak suruh saya. Dia cuma bilang, aduh gimana ya, Pak Jokowi nggak bisa datang presiden. Kan begitu. Nanti diwakili oleh Pak Yusuf Kalla. Saya tahu lah gimana beliau dengan Pak Yusuf Kalla ya. Ngobrol gitu sama Bu Ani, sama kami lah 4 orang ya, ngobrol-ngobrol, 5-6 orang lah. Inisiatif saya. Oh kayaknya Bapak ini kepingin Pak Jokowi datang. Karena ada keluar omongan dia dulu, kalau dia datang, saya akan kasih panggung buat dia. Saya hanya bicara sebentar, udah itu kasih ke Pak Jokowi. Kan gitu. Waduh, gimana? Saya kan dekat sama Pak Jokowi, tapi saya totok romo lah, saya hubungi Pak Luhut dulu. Pak Luhut bilang dia udah di Merauke, mau ke Papua Nugini, ya. Saya hubungin lagi Menko Polhukam Pak Tejo. Ya? Wah nggak bisa, saya lagi, beliau ikut dalam rombongan, Pak Luhut nggak ikut, ya beliau ikut. Wah nggak bisa bang, gini. Pusing aku kan. Tapi kan sekarang Jokowi sudah menang dan sampai saat ini pun juga Bang Luhut tuh vokal banget untuk mendukung Jokowi. Opini apa yang akan Bang Luhut sampaikan dengan membela Jokowi di mana-mana? Saya hanya ingin menyampaikan kepada semua masyarakat, kita bersyukur. Pak Jokowi itu pemberian yang maha kuasa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Indonesia. Baru di era beliau lah ada tragedi dunia, yaitu Corona. Pandemi, ya, saya nggak kebayang, ya. Kita hormati semua presiden pada waktu itu, tapi tepat ini pas Pak Jokowi, karena beliau menangani ini, kerja keras beliau sangat arif dan bijaksana. Anies boleh sekarang bangga apa-apa mau PSBB, lupa omongan dia. Nih Ruhut yang ngomong, Anies, kau yang paling ngotot lockdown. Ingat nggak? Dia yang paling ngotot pada waktu itu. Kebayang kalau kita dulu lockdown, superpower Amerika, ya, Eropa, Singapura yang paling hebat ekonominya lockdown, semua sekarang resesi loh. Dampaknya ya jelas. Dampaknya. Tapi beliau mengeluarkan kebijaksanaan PSBB, sangat fleksibel. Ya. Bagaimana Bang Luhut menanggapi keputusan Anies ini 14 September ini kita PSBB total? Ya, kalau saya jujur saja saya tidak setuju. Kalau total kembali lagi ya ke yang semula.
Karena begini, kan kita sudah berjalan hampir 6 bulan, kan kita sudah belajar, ya. Corona sekarang yang mau dilakukan Anies dengan sebelumnya kan lain. Awal Corona semua. Ini kan sekarang yang mengerikan kan Jakarta, bukan merah hitam orang bilang. Kan itu. Ya. Kenapa? Kan banyak cara. Tapi ada satu hal yang saya lihat. Saya belum pernah lihat Anies selama mengatasi corona ini seperti Ganjar di Jawa Timur atau Kofifa atau Ridwan turun ke bawah. Mana pernah, hanya di depan podium. Kan ngomong dengan permainan kata-kata. Kan hanya itu. Sebenarnya jujur saja, nggak usah ada PSBB yang pertama lagi, ya. Transisi ini tetap saja, ya. Tapi kembali, tolong dia turun ke bawah, door to door. Rakyatku, pakailah masker. Rakyatku, bikinlah jarak. Rakyatku, ya, cuci tangan. Dengan beberapa protokol kesehatan, dia yang langsung sampaikan. Akan turun. Alasannya Bang, per tanggal 17 September nanti ini udah penuh fasilitas rumah sakit gitu. Bisa kolaps nanti gitu. Kalau tidak kira-kira diterapkan. Bisa nggak itu dijadikan alasan Anies untuk membuat PSBB lagi di 14 September? Kan nggak enak kalau itu yang Patra sampaikan, ini akan begini. Itu uang nggak? Dana nggak? Ya. Oh, rupanya mau dana lagi dari pusat. Hah? Abang melihatnya ini kekurangan dana Pemprov DKI ya? Oh iyalah, itu kan pasti nanti minta anggaran. Tapi sekarang saya nggak tahu kawan-kawan saya yang ada di DPRD DKI. Gimana sih itu? Formula E? Ya. Kasih dong jawaban mengenai DP yang ratusan miliar itu. Itu kan bisa digunakan. Bisa nggak itu diambil? Ditarik lagi ya? Ditarik lagi. Tapi kan ini, Anies sekarang melakukan PSBB total 14 September ini kan Bang Ruhut menentang. Tapi dulu Bang Ruhut juga vokal waktu Anies membuka Car Free Day di awal-awal pandemi. Itu gimana Bang? Iya. Dua hal yang berseberangan dari pendapat Bang Ruhut. Enggak, saya penentang Car Free Day. Saya penentang Car Free Day, ya. Itu tegas saya katakan, ya. Karena itu saya kritisi. Waktu dia buka Car Free Day, apa yang saya khawatirkan terjadi. Enak aja, bukan Car Free Day, Bicycle Free Day. Itu kan konsumerisme. Nggak malu dengar di Belanda, di Inggris, tempat sepeda apa tuh? Brighton, apa sepeda itu? Brompton. Indonesia loh pembeli yang terbesar. Karena semua mau pakai itu, padahal kita ekonomi lagi gimana? Harganya ratusan juta. Saya nggak setuju itu, Mbak. Ya, saya penentang. Kan dia nggak konsisten dengan omongan dia. PSBB selama masih PSBB maupun transisi, genap ganjil tidak ada. Taunya genap ganjil sekarang ada. Sadar nggak dari situ penularan itu? Pertama Car Free Day, sekarang dari genap ganjil, ya. Belum lagi yang saya sedih. Izin demo kumpul-kumpul dari siapa? Dari Anies. Dari situ juga kejadian kan semua. Nah, kenapa dia nggak bisa? Tapi karena pendukungnya yang mau demo dia kasih izin. Itu salah besar. Jadi dia kok yang membuat bom waktu ini semua. Nah itu. Tapi Jokowi kan pernah ini bagaimana caranya yang jelas apapun harus dilakukan untuk menangani COVID untuk segera memulihkan perekonomian tanah air ya. Apakah tindakan Anies ini sesuai dengan arahan Presiden? Bang? Jelas tidak. Dengan dia, istilah dia apa? Rem darurat, ya? Ya. Wah, ngeri kali itu. Nah, kalian kan semua bawa mobil nih, ya? Atau bawa motor, atau bawa sepeda lah. Coba rem darurat. Artinya apa? Kalian kan lagi kebakaran jenggot. Kalian kan lagi pusing. Begitu juga dia lagi pusing. Kalau lagi pusing itu, kita ini Indonesia. Ada pemerintah pusat, daerah, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan. Berkoordinasilah. Dia udah pernah nggak ngomong ini kepada Pak Jokowi, kepada para menteri? Enggak. Karena apa? Saya berani bilang gitu. Enggak. Nyatanya beberapa menteri, Pak Erlangga, beberapa menteri nggak bisa terima. Ekonomi sekarang kita bayangin itu, ya, lembaga keuangan langsung anjlok saham. Jauh. Dan saya kemarin, ya,
di beberapa tempat. Saya begitu orangnya biar saya nggak wakil rakyat. Bang, bayangi bang, kami baru buka nih restoran, ya, baru mulai bernafas. Sekarang ditutup lagi, nanti tanggal 14 nggak boleh lagi. Ya, itu pemilik modal. Pegawai, bang, kami tanggal 14 sudah dirumahkan lagi bang. Berkaca-kaca matanya. Ya kan ada cara. Caranya misalnya begini. Kalau khawatir itu, kenapa enggak silakan bekerja, saya kasih batas sampai jam 4 sore. Udah? Jam 4 sore semua bubar, jam 6 semua rakyat sudah ada di rumahnya masing-masing. Suruh Satpol PP itu lewat, minta bantu polisi sama TNI. Itu kan bisa juga ya, banyak cara. Ya, bukan kembali lagi seperti yang sekarang. Kalau sekarang mengganggu ekonomi. Ekonomi kita sekarang sudah mulai naik loh. Ini ada apa Anies bikin ginian? Nah, itu yang saya lihat. Ada juga anggapan bang bahwa ini sejalan sebenarnya dengan arahan Presiden ketika sidang paripurna tanggal 7 September kemarin bahwa kesehatan itu adalah kunci gitu. Mungkin, nah ini dianggap sejalan dengan arahan Presiden itu gitu. Iya, tapi kan ada komanya. Ekonomi juga jangan kita lupakan. Harus sejalan sama-sama. Ini kan jangan itu aja dong, ekonomi. Ekonominya sekarang turun. Dipikirkan ya bang ya? Harus dipikirkan. Ini Itu. Namanya kalau Bang Ruhut ini ngomongin soal Anies Baswedan sepertinya mengganggu gitu ya. Bang Ruhut sebenarnya kenapa sih Bang kalau ada nama Anies Baswedan, Bang Ruhut itu terlihat seperti menyerangnya tuh semangat banget gitu, mengkritisi kebijakannya atau personalnya? Saya awalnya jujur aja kebijakannya. Oke. Ya, tapi lama-lama personalnya kayak begini. Kan begitu. Kan kayak tidak ada rasa apa ya? Rasa malu, tetap aja tegar senyum ya, enak juga gitu. Apalagi dia ganteng kalau kita lihat kan. Tapi kan kalau kita ngerti, aduh, sebentar begini nanti berubah lagi. Itu hadiahlah dia gubernur. Tapi tolonglah ya, kita terpilih itu untuk apa? Pertama, merebut hati rakyat. Terebut dong, dia udah jadi gubernur. Tolong dong dimenangkan hati rakyat itu. Kesejahteraannya. Ini sekarang semua kesejahteraan rakyat DKI itu bantuan dari pusat loh. Nggak ada dari DKI, dari pusat semua. Mau yang gaji 600.000 itu, mau yang lain-lain macam-macam. Ya. Itu dari pusat semua. Kalau enggak, ya pusat dong. Ya Menteri Sosial. Kemarin juga abang sempat meminta supaya Anies mundur gitu karena menilai COVID ini sudah terlalu tinggi gitu. Dan termasuk seperti hukuman dari 59 negara. Abang juga mengalamatkan bahwa ini kesalahan Anies gitu. Nah ini gimana sih bang pertimbangannya bang? Ya pertimbangan saya begini, apapun Jakarta ibu kota negara, barometer, itu barometer loh, ukuran, ya. Positif tiap hari itu paling gede di ibu kota negara. Wajar dong. Walaupun sekarang itu dikatakan 59 negara itu sebagian udah mengatakan itu hoax. Ya, kita anggap aja nggak hoax. Wajar kok orang menjaga warga negaranya takut datang. Oke, tapi kan tadi disebut Bang Ruhut kalau misalkan Anies yang ngomong langsung kepada masyarakat DKI Jakarta mungkin akan didengar dan akan dilaksanakan kalau dia kampanye langsung. Tapi menurut Bang Ruhut, apakah warga DKI Jakarta ini patuh dengan omongan Bang Anies Baswedan? Kalau aku jujur aja, kan semua ini apalagi pendukung dia ini aku nggak ngerti juga ini. Kan bikin survei. Ya. 92% rakyat menyenangi Anies. Oke. Apalagi kalau kan data dong itu dia berani ngomong begitu. Keren kan kalau turun rakyat dengar dong. Aku aja yang suka berseberangan mungkin wah gila ya Anies, mantap juga nih kawan. Oke, Pak Anies memang mantap ya, Anies Baswedan di mata Bang Ruhut itu mantap. Nah, kita sepertinya sudah kalau ngomongin Anies nanti kita makin panas di studio. Kita ngomongin yang lain aja Bang Ruhut. Ini kan ada tanggal 18 Agustus kemarin itu ada deklarasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, seperti itu. Bagaimana Bang Ruhut menanggapi ini? Karena katanya ini ditokohi oleh banyak tokoh-tokoh nasional yang itu cukup kondang. Gitu Bang Ruhut. Iya. Saya ya jujur aja. Memang politik itu 2 tambah 2 bukan selalu 4. Bisa 7, 8, 9. Tapi mereka tetap juga lah pegang
kata awalnya. Kadang-kadang kita harus pakai ilmu eksak. Kalau hanya sosial aja, kapan finishnya? Ini kawan-kawan yang deklarasi ini, kita kan sudah tahu rekam jejak semuanya. Kan? Itu yang aku suka bilang, dia lagi. Hak berkumpul, mengatakan pendapat, dan lain sebagainya sebagai negara yang ideologinya Pancasila, di era reformasi, demokrasi dikedepankan. Silakan. Tapi tolonglah, Din Samsudin, salah satu tokonya, kami mau menyelamatkan kapal yang mau karam. Itu kan udah jelas menohok langsung. Di satu pihak statementnya, tolong kami jangan digimanain. Kan dia mulai, saya katakanlah, nggak salah. Kapal karam mau menyelamatkan kapal yang sedang berlayar menuju Indonesia Maju. Saya bilang begitu kan. Ya, udah itu dia juga pernah dapat kesempatan kok. Dia aja mengundurkan diri, salah sendiri kan. Ada satu nih, akademisi, doktor hebat, kawan saya. Dia paling marah. Dari semua yang saya kritisi, dia paling marah. Karena dia bilang, Ruhut ini sarjana hukum atau enggak? Ya, kok saya dibilang gitu? Saya cukup jawab. Apa yang saya bilang, tolong dong kau jawab, benar atau tidak? Kan aku bilang, bos, Ruhut ini belum pernah komisaris BUMN, bos. Belum pernah dia ngomong Ruhut loh. Kalau yang lain mungkin pernah ngomong kayak Fajrul, ya, atau katakanlah kawan-kawan saya yang lain. Ini Ruhut belum pernah. Apa sih yang dia buat untuk tim sukses Pak Jokowi? Kalau aku mau ukur-ukur dengan aku, tapi aku nggak pernah ukur. Tapi dia 2 kali komisaris utama. Rafli Harun 2 kali. Ku bilang jawab dong, benar nggak yang gue bilang? Memang benar kok. Tapi kok tega-teganya ngomong begitu. Kami ini kan sejak awal dideklarasikan merupakan gerakan moral gitu, dan kita tahu sekarang dia ada sudah mulai deklarasi di berbagai daerah. Ini bagaimana upaya Abang mungkin yang di Bravo 5 juga untuk mengimbangi ini gerakan kami gitu. Kalau saya biar aja kami itu begitu. Tapi bagus apa yang dikatakan Patra. Kami sebagai relawan, dia kan nggak mau dibilang relawan loh. Dia kumpul-kumpul aja, ya gerakan moral. Kami membuat hal-hal yang bermoral. Sekarang kayak saya kemarin bersama pejuang Bravo 5 ke NTT. Kami kasih penyuluhan pertanian, ya, perikanan, ya, masalah lapangan kerja. Bukan hanya kumpul-kumpul aja. Tapi Bang Ruhut yakin nggak kami akan meraih simpati masyarakat? Aku nggak ada yakinnya. Karena gini, rakyat sekarang ini reformasi. Orang suka lupa bawa-bawa nama rakyat. Rakyat sekarang cerdas. Menurut Bang Ruhut, apa sih yang bisa membuat rakyat itu mencintai sebuah organisasi atau gerakan atau rekor daripada siapa yang ada di situ, rekam jejaknya. Menurut Bang Ruhut, dari pengisi-pengisi kami ini, track recordnya kurang lebih seperti apa? Ya, kalau saya lihat ya kan kita tahu sebagian itu kan pernah dapat kesempatan. Tolonglah, jangan hanya menunjuk hidung orang lain. Tunjuk dulu hidung kalian. Apa yang sudah kalian lakukan waktu kalian dapat kesempatan? Ada anggapan kalau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini adalah barisan sakit hati. Setuju nggak sih Bang Ruhut dengan statement-statement ini, Bang? Setuju, dan saya pertama kok yang bilang barisan sakit hati. Karena itu mereka marah-marah sama saya. Ya, memang barisan sakit hati kok. Tapi apakah kami ini akan menjadi ancaman untuk pemerintah, Bang? Kalau Bang melihatnya, Bang? Aku 100% mengatakan tidak sebagai ancaman. Tapi berhasil nggak dia meraih hati masyarakat? Karena kan kemarin deklarasinya tuh heboh banget ya. Tapi heboh langsung kan duta besar ini kami merasa ditipu, katanya 17 Agustus itu kan para undangan lain juga mengatakan begitu. Begitu juga masa yang dikerahkan, dijanji mau dikasih ya iming-iming lah ya. Kita selesai ya ngomongin kami ini panjang banget nanti karena bersinggungan dengan banyak pihak dan juga tokoh-tokoh lain. Kita ngomongin yang akan datang ini nanti akan ada Pilkada Serentak 2020. Dan ini kan spesial ya, tahun ini pilkadanya berjalan di tengah pandemi, Bang Ruhut. Kampanye dibatasi. Kampanye dibatasi, terus sanksi kalau melanggar protokol kesehatan itu juga lagi dirumuskan gitu. Bang Ruhut gimana ini pelaksanaan pilkada di tengah pandemi menurut Bang Ruhut relevan tidak? Kalau ditanya sama saya, karena itu mekanisme harus dilakukan selama bisa kita disiplin,
protokol kesehatan kita nggak usah khawatir. Apa cara yang efektif Bang biar nanti ketika kampanye juga tidak melanggar protokol COVID gitu? Karena kalau kita lihat pendaftaran kemarin kan Sudah banyak yang kena melanggar. sanksi ya. Oh ya, jadi ya sebenarnya ya itulah karena itu langsung peringatan kan. Ya. Mendaftar sebenarnya kan cukup aja calon sama berapa tim sukses, nggak usah bawa masa. Tapi ini udah terjadi. Yang nanti saya dengar karena saya juga tim sukses diminta untuk jadi jurkam di mana-mana. Dari partai saya PDI Perjuangan udah mengatakan begini, Bang nanti bukan hari hanya, Bang nggak ada ngumpul-ngumpul, jadi kita dukung ya kekhawatiran itu. Tapi Abang mesti turun nanti ke pasar kemana gitu. Iya. Jadi bukan ngumpul-ngumpul. Jadi saya aja heart to heart, hati ke hati kepada rakyat. Ya, okay. Di pilkada serentak ini kan akan ada menantu Jokowi, Bobi Nasution, ada putranya dan juga putranya jadi calon wali kota Solo seperti itu. ada anaknya Wapres Ya di si Tangsel. di Tangerang Selatan ada juga keponakan Prabowo seperti itu. Ini kan masih punya darah dengan penguasa-penguasa negara kita saat ini. Apakah ini bisa disebut dengan indikasi memunculkan suatu dinasti politik nggak sih Bang Ruhut? Apapun kita bisa bilang, aku nggak bisa bilang itu bukan dinasti, ya. Tapi apa sih salahnya dinasti? Kan itu aja, ya. Kenapa? Di negara yang udah paling hebat sedunia aja, Amerika, aku masih ingat pada waktu itu keluarga Bush, ada yang presiden, ada yang gubernur, ada wali kota bersamaan. Tenang-tenang aja di sana 2 periode loh, dia jadi presiden, ya. Clan Kennedy, ya, dan yang lain-lain. Jadi kita sedih juga. Kenapa? Karena mantu atau karena anak, ya, keponakan kok jadi nggak boleh. Udahlah, saya mohon kepada siapapun kalau mau maju, kalah sebelum berperang. Silakan aja maju, ya nggak apa-apa kok itu. Bang, sebagai kader PDIP ada penugasan khusus nggak sih untuk bagaimana Abang membantu pemenangan Gibran ke Bobi, sama Bobi gitu? itu. Karena kan Bang Ruhut juga sebagai jurkamnya ya. Oh ya, kalau langsung terjun oleh PDIP seperti itu. Saya jujur aja, beberapa kali saya ke Medan, saya ketemu Bobi, ya. Ya sebagai kakak, ya saya bilang langkah-langkah kamu gimana. Saya salut dia, jemput bola, dia turun, dia keliling kemana-mana. Ya saya bilang pertahankan itu. Itu ada arahan dari partai atau gimana? Oh enggak, kalau partai kita belum. Okay. Begitu juga saya kemarin ke Solo, ya. Kebetulan Gibran lagi ke Jakarta, dipanggil Ibu Mega kan mereka, ya panggil ketua umum. Saya bersama tim suksesnya. Udah gimana? Oh ya Bang, kami udah begini, bagus. Tetap. Tapi kan treatment seperti itu, apakah itu memang sudah menjadi ada perbedaan nggak sih mentreatment menantu dan anak presiden dengan kader-kader PDIP yang lain? Ada hal yang dibedakan nggak Bang Ruhut di PDIP? Wah enggak, saya udah di booking juga misalnya di dapil saya ya. Saya udah diminta misalnya ya kebetulan Medan dapil saya. Bobi jelas akan saya bantu. Tapi di beberapa daerah Sumut 2, Sumut 3 minta saya juga kok. Yakin Bobi sama Gibran bisa menang ya Bang? Saya punya keyakinan dan saya jujur saja, ya kita jangan anggap enteng, biar kita kerja keras, biar kita fokus. Tapi saya punya keyakinan mereka akan bisa merebut, memenangkan hati rakyat. Baik yang di Solo, begitu juga yang di Medan. Apakah ini masih ada faktor karena mereka keluarga Jokowi atau bagaimana? Saya lihat enggak, Bobi itu orang tuanya kebetulan almarhum, tokoh salah satu direktur perkebunan yang dikenal di sana. Kalau Bobi kan karena dia sekolah di Bandung, di Bogor, IPB. Tapi dia turun kok ke bawah. Bahkan nyonyanya juga dia bawa loh ke Medan. Mereka nggak main-main kok, ya kerja. Begitu juga Gibran di Solo. Gibran itu kemana-mana loh dia turun, ya kerja keras dia. Jadi saya punya keyakinan mereka bisa merebut, memenangkan hati rakyat Solo dan Medan. Oke, berarti kalau ada pilkada serentak, pastinya nanti akan ada pilpres yang pasti lebih seru untuk dibahas. Jadi jangan kemana-mana, kita tetap dengan Bang Ruhut, tetap di ngompolcpn.com.